Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, aku ingin jelasin sedikit tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sebenarnya Sumpah Pemuda itu apa sih? Yuk kita kenali bersama-sama. Yang pertama, apa pengertian Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai kegotong royongan. Kedua, nilai patriotisme. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, cinta tanah air. Kelima, persatuan. Keenam, kekeluargaan. Ketujuh, cinta damai. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Selanjutnya, kita cari tahu asal-muasal Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda berawal dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Nah, kira-kira siapa aja sih yang menghadiri Kongres Pemuda ini? Yang menghadiri diantaranya adalah Jong Java, Jong Sumatera Neban, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islam Entenbon, Jong Cilebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Oh iya, kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 tempat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolike Jongalingenbon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Osjava Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purwono Wulan dan Sarmidi Mangosaskoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Yang terakhir yaitu rapat ketiga, Minggu 28 Oktober 1928. Nah, rapat yang terakhir atau yang ketiga ini diselenggarakan di Gedung Indonesian School Binus Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sedangkan Ramlan mengemukakan gerakan kepaduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini akan menjadikan anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Ada rapat ketiga nilai di muka rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Berikut adalah struktur panitia Kongres Pemuda II 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Juju Puspito sebagai ketua, RM Joko Marsid sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Syarifuddin sebagai bendahara, Johan Muhammad Jaja sebagai pembantu 1, R. Kaca Songkana sebagai pembantu 2, R. CL Senduk sebagai pembantu 3, Johannes Liemena sebagai pembantu 4, dan Rojani sebagai pembantu 5. Berikut adalah isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita sebagai pemuda Indonesia harus menghafal, memahami, dan mengamalkan isi dari Sumpah Pemuda. Sekian video presentasi saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih.